Bila tiada rela sujud dan sungkur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada hati tulus dan cukup, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GKI Kabangan. Bertemu kembali dengan saya dalam acara doa pagi. Pada doa pagi kali ini kita akan mengambil tema saling mendoakan sebagai wujud kasih yang diambilkan dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Tetapi sebelum kita akan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Selamat pagi ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami ingin belajar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, mampukan kami, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu dalam firman ini. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk menerangi hati kami. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan tidak akan saya bacakan semuanya, tetapi ada beberapa ayat yang nanti akan saya sampaikan sebagai nas dari firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita saat ini sudah sangat maju. Kita memasuki era di mana teknologi semakin hari semakin canggih. Kalau dulu kita ingin bertemu atau kita ingin menyapa saudara kita ingin menanyakan kabarnya, kita membutuhkan waktu yang lama. Apalagi kalau saudara kita itu jauh tempatnya. Tetapi ketika teknologi sudah semakin berkembang dan pada saat ini kita mempunyai yang namanya HP, handphone, di mana dengan HP itu kita bisa berhubungan, menanyakan kabar dengan cepat dan dengan mudah. Tidak dibatasi dengan waktu maupun tidak dibatasi dengan tempat. Itu adalah dampak kemajuan yang sangat baik yang kita rasakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mungkin masih banyak hal-hal yang sangat baik yang kita rasakan dalam kehidupan ini, yang kita rasakan dalam kehidupan saat ini yang berhubungan dengan kemajuan zaman ini. Tetapi ada satu hal Bapak Ibu Saudara yang juga menjadi dampak negatif dari kemajuan zaman tersebut. Salah satunya adalah bahwa kita semakin hari semakin hanya memikirkan diri kita sendiri. Makanya ada istilah yang mengatakan urusanmu adalah urusanmu, urusanku adalah urusanku. Atau juga lo gua. Ya. Sering kita dengarkan istilah-istilah itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Manusia sudah tidak lagi bisa berinteraksi dengan manusia yang lain. Kalau dulu kita bisa bermain dengan langsung, tetapi saat ini permainan kita hanya melalui HP sendiri, tidak tergantung oleh orang lain. Nah, perasaan-perasaan itu sebenarnya sangat tidak baik bagi kita, karena kita akhirnya memiliki sifat egosentris, yaitu hanya mementingkan diri kita sendiri.
Itu adalah salah satu dampak negatif dari kemajuan zaman saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita dihubungkan dengan konteks kita di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai 13 ini, kita menjumpai bahwa betapa gembiranya Rasul Paulus ketika mendapat kabar dari Timotius tentang jemaat di kota Tesalonika, di mana jemaat itu dirintisnya, dibangunnya dari nol, di mana pada waktu itu ketika jemaat di kota Tesalonika ini belum mengenal Tuhan, mereka adalah orang-orang kafir, mereka adalah penyembah-penyembah berhala, mereka menyembah banyak-banyak dewa dalam kehidupan keseharian mereka. Tetapi ketika Rasul Paulus mengadakan pekabaran Injil di kota itu, banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan mereka. Mereka meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama mereka, yaitu menyembah berhala-berhala. Mereka tinggalkan dan hidup mereka, kehidupan keagamaan mereka, spiritualitas mereka menjadi semakin baik akibat dari pekabaran Injil dari Rasul Paulus. Rasul Paulus menyatakan kegembiraannya karena jemaat di kota Tesalonika ini menjaga iman mereka dengan baik. Mereka di antara mereka memiliki rasa satu hati. Mereka saling tolong-menolong, mereka saling mengasihi, mereka saling mengingatkan apabila di antara mereka ada yang salah. Mereka saling membantu, mereka saling memberikan kasih, saling mendoakan, saling memperhatikan akan kesulitan jemaat yang lainnya. Ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan Rasul Paulus. Pada ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara, keinginan Rasul Paulus yang sangat besar untuk datang menemui jemaat di kota Tesalonika sebagai wujud penghargaan dia kepada jemaat di kota Tesalonika yang menjaga iman dan kepercayaannya. Di ayat ke-10 dikatakan, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Rasul Paulus ingin berjumpa dengan jemaat di Tesalonika. Makanya dia tidak henti-hentinya dan tidak jemu-jemunya untuk berdoa kepada jemaat di kota Tesalonika itu agar bisa bertemu dengan mereka. Suatu kondisi yang sangat membahagiakan, kondisi yang sangat harmonis hubungan antara Rasul Paulus dengan jemaat di kota Tesalonika. Mereka seia sakata, mereka mempunyai perasaan yang sama, mereka mempunyai ikatan emosional dan batin yang sama. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, GKI Kabangan adalah gereja yang kecil. Jumlah anggotanya tidak begitu banyak. Tetapi justru dengan kondisi seperti itu, kita sebagai anggota jemaat GKI Kabangan tahu setiap anggota jemaat GKI Kabangan yang lainnya. Kita tahu persis di mana rumahnya, kita tahu persis siapa anggota keluarganya, kita tahu persis karakter apa yang dimiliki oleh masing-masing anggota jemaat itu. Karena kita memiliki rasa satu hati, karena kedekatan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seiring dengan perjalanan waktu, apakah perasaan seperti itu masih tetap kita miliki? Seringkali kita mendapat pesan di WA kita, Bapak A atau Ibu A saat ini sedang sakit. Ketika kita mendapat kabar seperti itu, apakah cepat-cepat kita mendoakan dia? Mendoakan orang yang sakit itu?
Apakah ketika mendoakan orang yang sakit itu didasari dengan kasih yang tulus? Ataukah hanya karena kita kenal dengan orang itu? Karena orang itu yang sakit itu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam gereja ataupun mempunyai strata sosial yang cukup tinggi di kemasyarakatan, kita mendoakan dia. Apakah itu yang dikehendaki oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Bukankah setiap anggota jemaat GKI Kabangan yang lainnya adalah juga saudara bagi kita? Sudahkah kita mendoakan saudara-saudara kita yang lainnya yang mungkin secara ekonomi tidak sebaik yang lainnya, mungkin secara strata sosial maupun kedudukan di dalam gereja tidaklah begitu penting dalam tanda kutip? Apakah kita juga berdoa bagi mereka ketika mereka sedang sakit? Ataupun di tengah masa-masa pandemi ini yang sangat sulit ini, perekonomian sangat terdampak, apakah kita juga berdoa kepada saudara-saudara kita yang terdampak masalah ekonominya, masalah pekerjaannya? Kita mempunyai perasaan yang sama dengan mereka sehingga kita mau berdoa bagi mereka. Apakah kita sudah melakukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita semuanya sudah melakukan seperti itu, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan, karena kita sudah memuliakan nama Tuhan, kita sudah menjalankan firman-Nya. Tetapi ketika kita belum melakukan itu, ya, biarlah kita melalui firman ini kita diingatkan untuk semakin hari semakin mempunyai perasaan kepada saudara-saudara kita untuk mau mendoakan, memperhatikan, menolong, membantu, dan segala sesuatunya yang dibutuhkan. Mari Bapak Ibu Saudara, melalui firman pada pagi hari ini, kita diingatkan semuanya untuk saling memperhatikan dan mendoakan sebagai wujud kasih kita kepada mereka. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau boleh ingatkan akan keberadaan kami sebagai jemaat-Mu. Engkau ingatkan untuk kami boleh semakin hari semakin memperhatikan saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan perhatian kami melalui doa-doa yang kami naikkan kepadamu untuk mereka. Kiranya Engkau tambahkan kemampuan maupun keinginan hati kami untuk berdoa bagi mereka ya Tuhan. Siapapun mereka, apapun fungsi dan tugas mereka, biarlah kami boleh mendoakan mereka yang membutuhkannya dengan penuh cinta kasih sebagai saudara-saudara kami yang tercinta. Mampukan kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari untuk boleh melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Doa ini kami panjatkan. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, doa pagi pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.